Secara langsung saya permalukan sama teman-teman, Prof. Jadi setelah itu saya ingin membuktikan diri saya sendiri. Saya berlatih lebih keras. Saya nggak mau dengerin kata orang, walaupun saya dibully jadinya kan. Ya gitu doang. Dibilang saya nggak mau kalah sama omongan orang. Saya buktikan saya pasti bisa. Jadi kemarin juga saya lihat ada postingan di Instagram tuh banyak yang menjatuhkan beberapa fighter termasuk saya juga di komentar. Paling jadi ayam sayur doang nih di UFC, dibilang itu. Salah satunya itu juga, Prof, motivasi saya ingin mematahkan apa yang mereka bilang. Gitu. Kalau banyak anak murid yang suka nyeletuk, wah Mr. Jeremy sering saya lihat di TV tahu, sering saya lihat di YouTube tahu gitu. Halo Sobat One Pride, kembali lagi bersama saya Max Metino. Kali ini saya ditemani oleh Jeremy Siregar. Gimana juga kabarnya? Baik, Bung. Baik ya. Sehat. Juara kelas flyweight kita di One Pride Flyweight Champion ya, defending champion. Gimana kemarin perjalanan untuk perjalanan ke Jakarta kemarin? Kebetulan saya tinggal di Bekasi, lumayan dekat sih, Prof. Cuman paling karena masih ada pekerjaan, jadi nggak bisa langsung datang join ke sini hari kemarin, Kamis gitu ya. Gitu, iya. Padahal kemarin tahu kita mau harusnya kita kemarin ada latihan bersama di Warrior Camp Kelapa Gading. Iya, cuman ya nggak apa-apa lah. Karena ada kegiatan sesuatu kita sekarang yang bisa bisa ngobrol lagi. Akhirnya sekarang bisa ketemu Bung Max. Iya. Tapi sehat ya? Sehat, Bung. Sehat. Gitu. Ya kali ini kita mengundang karena ini adalah acara yang spesial, yaitu persiapan Road to UFC. Ya. Nah, saya mau tanya tentang kesiapan Jeremy dalam menghadapi Road to UFC ini, ya meliputi latihan fisik, terus pola makannya, ya kondisi berat badan sekarang, terus semua yang meliputi teknis pertarungan. Kira-kira kita mulai dari ini aja ya, latihan fisiknya gimana nih? Untuk latihan fisik saya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, Bung, sekitar 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Oh, 3 bulan. Mulai dari latihan fisik. Persiapannya cukup lama. Latihan fisik lari, main beban, teknik striking, ground, semuanya udah cukup matang, udah maksimal menurut saya. Untuk menu makan selama diet cutting weight, kemarin tuh saya setiap malam tuh nggak pernah makan nasi, hanya makan buah aja. Pagi-pagi saya cuma minum susu sama makan buah juga. Jadi siang baru makan saya makan nasi doang, nasi sama lauk bebas. Jadi pagi sama malam tuh sama sekali nggak makan nasi, makan siang aja yang makan nasi sepuasnya tapi. Oh itu akhirnya turun berapa kilo setelah itu? Saya sebelum 3 bulan kan tadi bilang 3 bulan persiapan tuh. 3 bulan persiapan sebelum dapat kabar ini saya sempat hampir 30 hampir 62. Dari 62 kilo. Jadi setelah sebulan berjalan waktu, 1 bulan tuh turun 3 kilo, Bung. Wow, 1 bulan. Jadi 2 bulan kemarin udah turun total tuh. Jadi seminggu sebelum kesini, lebih lah, hampir 2 minggu sebelum berangkat ke hotel Jakarta, berat badan udah masuk setiap habis pertandingan tuh. Setiap habis latihan maksudnya. Oke. Terus kalau kita kan tahu ya ini besok nih lawannya Champ Jeremy Siregar adalah Hyun Sung Park yang merupakan petarung Korea. Dengan rekor di profesional MMA-nya 5 kali menang tak terkalahkan ya. Iya. Dan dia merupakan petarung yang posturnya cukup tinggi nih. Betul. Kita lihat lebih tinggi dari Jeremy. Jauh. Ya, jauh lebih tinggi. Nah, kalau dilihat dari kondisinya, apa yang jadi modal utama dari Jeremy untuk bisa mengalahkan lawan Hyun Sung Park ini yang merupakan petarung yang terlihat cukup tangguh. Iya. Kalau saya kemarin sudah sambil cek juga di internet, Park Hyung Sun memang petarung yang komplit menurut saya. Saya lihat dia strikingnya juga bagus, groundnya juga bagus, rekornya juga sudah 5-0, amatirnya juga ada 3-0. Tapi kami sama tim pelatih mempelajari celah-celahnya dia, cara dia, ritmenya dia, langkah-langkahnya dia, kalau mau menyerang bagaimana cara mengantisipasinya. Tentunya memang tidak mudah, tapi kami sudah selalu menerapkan pola latihan untuk
cara membaca dan cara mengantisipasi serangan baliknya dia. Gitu. Oh gitu ya. Kalau kemarin saya ngobrol sama Angga dan Gugun, mereka tuh kalau Angga kan dia nggak mau nonton cuma sekali aja nih, ya kan? Begitu juga Gugun, dia nggak mau banyak nonton, tapi nanti timnya yang ini. Nah kalau Jeremy sendiri, Cam Jeremy sendiri, ini bagaimana nih? Apakah justru berbalikan dengan mereka? Kan tiap orang beda-beda ya. Iya. Kalau betul, Prof. Cam Jeremy gimana? Saya justru memang berbalik dibanding mereka. Kalau saya sering menontonnya dia, saya sering perhatikan, saya sering pikirin juga gimana ya nanti saya bisa menang nggak ya. Saya sering ingat-ingat, saya sering nonton, saya lihat lagi teknik pertandingannya di YouTube. Gitu aja sih, Prof. Paling saya harus nonton terus, saya harus pelajari, saya harus tanamkan dalam diri saya. Walaupun rekornya dia bagus, dia juaranya Korea, saya tetap harus bisa mengalahkan dia. Dia kan memiliki striking bagus, ya, wrestling juga bagus, dan sebenarnya kalau secara rekor mirip ini dengan Cam Jeremy ya. Betul. Dia ada rear naked choke, Jeremy juga pernah 3 kali rear naked choke ya. Terus dia juga pernah menang KO, dia pernah menang decision. Artinya dia ini adalah petarung yang well rounded, striking bagus, grappling bagus, ya kan? Juga stamina-nya bagus. Nah, kurang lebih sama nih. Tipikalnya, cuman memang postur dia lebih tinggi ya. Nah, apa yang membuat lu lebih percaya diri untuk mengalahkan dia dan bagaimana caranya gitu loh? Itu gua belum kepikiran nih. Iya, kalau teknik saya nanti kebiasaan ya kalau saya lihat lagi bertarung nih, orang yang tinggi itu dibanding yang orang yang pendek itu belum tentu saling udah pasti yang tinggi yang pasti menang atau yang lebih bagus atau yang pendek yang lebih bagus. Tapi sering saya teliti, sering saya perhatikan kalau pertandingan nih Bung, yang tinggi itu biasanya kalau mukul terlalu renggang tangannya, kemudian powernya itu seperti kurang kalau menurut saya. Jadi kalau yang tinggi, kalau yang pendek sekalinya dekat kena langsung jatuh gitu, Prof. Jadi nanti taktik saya juga kurang jauh lebih seperti itu. Ciliknya di sana pas dia lagi jab ataupun low kick, masuk, saya harus langsung cepat masuk, gak bisa. Jaraknya pun sekalinya jarak harus tetap langsung jauh, nggak boleh jarak-jarak dekat. Jauh-jauh sekalian. Iya, jauh-jauh sekalian, dekat-dekat sekalian, nempel-nempel sekalian. Oke, jadi kayaknya udah mantap nih. Gua seneng nih kalau kayak gini nih. Artinya kita Indonesia juga berharap banyak, One Pride juga berharap banyak supaya lu nanti bisa di sana tuh bisa masuk ke babak berikutnya. Iya, Bung. Seberapa yakin nih? Saya sangat udah mendoakan persiapan saya, sudah mengerjakan apa yang saya doakan. Saya sudah yakin kali ini saya harus menang. Saya harus dapat kontrak untuk UFC. Wih, mantap. Terlebih harus juga untuk bisa membawa nama One Pride lagi, lebih terkenal lagi di dunia. Wah, mantap. Terima kasih nih. Ini impian saya, Prof, bisa main di UFC. Iya, menjadi impian. ini aja gini, ini aja kalau dibilang ini adalah event yang diselenggarakan oleh UFC. Artinya ini adalah event UFC juga. Iya, betul, Bro. Ini bedanya saja hanya ini belum dikontrak di sana yang resmi gitu ya. Oke. Ini tentunya sangat membuat saya kaget sih, bangga banget sama diri sendiri. Gak sia-sia persiapan waktu ditelepon itu selama bertanding di One Pride tuh. Wah, saya ada ini karena memang ada One Pride gitu. Jadi persiapan saya selama ini bertanding di One Pride itu ternyata ada positifnya dilirik sama UFC, bisa bertanding untuk road UFC. Kita juga terima kasih lah sama Jeremy mau bergabung bersama One Pride, terus kita maju sama-sama, suka duka kita hadapi bersama. Betul, Jeremy. Bung Max. Nah, kalau dilihat dari rekornya si lawan lu nih nanti dan dengan determinasi dia yang begitu tinggi, lu ada rasa ngedown nggak gitu untuk kalau ngelihat dia? Down sih nggak ada down sih ya, Bung. Tapi untuk rasa takut sudah pasti ada rasa takutnya. Gua nanti gimana ya lawan dia, pasti menang apa kalah ya. Tapi itu wajar. Masalah nanti di oktagon saya harus bisa lebih tegar, bawa dalam doa, harus lebih konsentrasi mainnya supaya kita juga bisa mengantisipasi serangan-serangan dia. Gitu. Seberapa gede nih penasaran nih kalau menang kan nih pecah telur nih lawan. Iya. Saya yakin sih Prof bisa ngalahin dia secara teknik. Pelatih saya juga mengarahkan kalau dari lihat cara saya berlatih dan cara saya bertanding dibanding dia, kamu bisa Jer mengalahin dia gitu. Mantap. Kalau kata pelatih. Saya yakin sama pelatih saya dan saya juga udah meyakinkan diri saya sendiri, tentunya dibareng dengan latihan yang keras. Wis, mantap sekali. Nah, gini, lu kan dari awal mengikuti One Pride nih, sampai dengan sekarang ini, sampai lu jadi juara, itu nggak gampang.
Betul, Bung. Malah awal-awal pernah KO kena lutut ya sama Gali Tornado debut kan? saya sangat mengharukan. Iya, itu kan baru mulai kena. Iya, Terus waktu audisi juga kena lo ya? Waktu audisi pertama sekali 2016 Audisi, saya juga KO, nggak bisa kena lolos. lutut juga kan? Iya. Aduh itu, saya ngeliat ini anak bagus tapi kena lutut 2 kali. Iya. Di audisi, Iya. di debut Iya. pertama sama Gali Tornado. Audisi pertama nggak lolos, KO. Audisi kedua lolos, tapi begitu debut langsung KO. Nah, itu Jadi dia. itu membuat saya sebenarnya sangat tertekan sebenarnya dulu. Nah, itu ya. sempet down lo ya? Down saya. Ini gimana ya, masih mau lanjut apa enggak? Oh, sempat mikir gitu? Iya, tapi karena saya lihat kebetulan di kampus kita tuh banyak teman-teman fighter. Jadi ya saya jalanin aja dulu. Yang penting nanti saya berusaha dulu. Saya harus bekerja keras itu sih. Prof, makanya sampai sekarang ya puji Tuhan saya bisa jadi juara. Jadi sempet down tuh ya? 4 tahun. Pada saat down begitu Wah. apa yang membuat lu bisa kembali lagi dan malah jadi juara? Iya. Ini inspirasi banget loh. Betul, saya. Gimana coba lu ceritain bagaimana lu bisa ngebangun mental lu dari lu pertama kali audisi debut lu hancur KO ya. Itu sih yang Terus, membuat saya ya, bangkit. gimana Iya. maksudnya Betul, faktor bro. utama apa Iya. yang bikin lu bisa Iya, comeback dan bahkan jadi juara? Iya. Apa sih yang paling mungkin lu bisa share tips-tipsnya Iya. gitu? Yang paling bikin saya malah makin semangat berlatih itu omongan orang sih. Apa omongan apa? Banyak yang bilang saya, lo gaya-gayaan sih berani main-main begituan. Mana bisa lo main begitu? Akhirnya lo KO kan? Makanya gue bilang main gulat-gulat aja, nggak usah main yang begitu-begituan. Akhirnya lo KO kan? Akhirnya secara langsung saya permalukan sama teman-teman, Prof. Jadi setelah itu saya ingin membuktikan diri saya sendiri. Saya berlatih lebih keras. Saya nggak mau dengerin kata orang, walaupun saya dibully jadinya kan. Iya, iya. Ya gitu doang. Dibilang saya nggak mau kalah sama omongan orang. Saya buktikan saya pasti bisa. Jadi saya berlatih terus. Kebetulan waktu itu saya ketemu teman-teman fighter di Bekasi ya, Prof. Sejalan nih saya lihat, udah saya join sama mereka. Saya dilatih juga sama mereka, dikasih teknik yang bagus. Camp Bagasasi Gym, camp saya yang sekarang yang membesarkan nama saya, hingga sampai sekarang juara. Itu berkat Bagasasi Gym, pelatih saya Om Bercero Magid. Jadi peran pelatih tim itu sangat besar ya. Peran pelatih, tim Sehingga dan teman-teman sparring itu sangat besar. Sehingga akhirnya bisa menjadi Iya, juara betul, ya. Prof. Iya. Kalau jadi seorang petarung tanpa pernah ada sparring partner, nggak ada pelatih, kita cuma sendiri, mungkin saya nggak bisa juara sekarang, Prof. Jatuh bangun loh, sampai Wah. sampai akhirnya melawan Suwardi Iya. kan hampir menang, Iya, betul. tiba-tiba kekunci tangannya, tapi akhirnya Iya. sekarang bisa jadi juara, Iya. mengalahkan Mengalahkan melakukan Adi TKO Rominto. dengan siapa? Iya. Si Adi Rominto ya. Adi Rominto sama Nah, sebelum Adi Rominto ada Agus Setiabudi. iya, di cok gitu Agus Setiabudi luar biasa. Nah, gini, yang gue pengen tahu tuh dari lu ya. Lu kan akhirnya lu tahu nih, lu jatuh, lu bangun, lu jatuh lagi, terus lu bangun akhirnya jadi juara. Iya. Itu pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Iya, betul, Prof. Pengalaman paling berharga. Nah, pengalaman apa yang lu akan bawa ke Road to UFC ini? Iya. Nah, Begitu, Bro. Sama seperti pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Walaupun saya jatuh, saya harus tetap berdiri, saya harus tetap bangun, saya harus tetap mengejar. Apalagi sekarang ini ada Road to UFC, semua orang mungkin memimpikan ingin bertanding di sana, ingin berjuang sama di sana. Saya pun sama, impian saya ingin menang di sana dan dapat kontrak untuk UFC gitu. Oke, artinya pengalaman jatuh bangun ini yang mental yang kuat itu ya, yang Begitu, dibawa ya Iya, betul, oleh betul, Jeremy Bro. untuk Iya. menghadapi Road to UFC ini. Iya. Selain mental yang terbangun, apalagi nih? Pengalaman apa lagi yang sudah didapat selama lu ikut selama lu ikut One Pride gitu loh. Pengalaman apa lagi? Paling ini sih, Prof. Harus mengurangi bermain gadget, bermain ini sih itu. Loh, itu pengalaman dari One Pride. Iya. Kenapa? Coba ceritain. Karena biasanya kan unik nih, ini unik nih. Karena saya sering kan baca-baca komentar di laman Instagram juga tuh, kalau ada postingan mau tentang saya, mau tentang orang siapapun fighter di One Pride, selalu ada yang kritiknya tuh bukan membangun malah menjatuhkan. Jadi kemarin juga saya lihat ada postingan di Instagram tuh banyak yang menjatuhkan beberapa fighter termasuk saya juga di komentar. Paling jadi ayam sayur doang nih di UFC, dibilang gitu. Gitu ya. Salah satunya itu juga, Prof, motivasi saya
saya ingin mematahkan apa yang mereka bilang gitu. Gini loh. Kalau fighter-fighter Indonesia itu cuma ayam sayur, kalau kelas UFC belum layak gitu. Iya betul. Tapi gini sebenarnya memang netizen ini ngomong dia plus minus sih ya. Dia plus minus. Plusnya bisa membuat kita semangat. Betul, Prof. Ya, minusnya adalah membuat kuping kita panas. Iya. Ya. Tapi sebenarnya gini untuk netizen juga ya. Sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam arena One Pride aja udah sulit. Betul, Ya, Prof. lolos audisi udah sulit. Betul. Masuk dalam arena One Pride udah sulit. Terus menjadi juara One Pride udah sulit. Ini dipilih oleh Sean Shelby langsung dari UFC, menunjuk Jeremy Siregar sebagai salah satu orang Asia Tenggara yang ikut Road to UFC. Artinya ini adalah prestasi besar. Menang atau kalah, tetap ini adalah suatu prestasi yang besar. Walaupun kita berharap ya bendera Indonesia akan berkibar ya di Amin. babak bersama satu ini, dan kita maju ke babak berikutnya. Betul, Prof. Gitu loh. Jadi tenang aja Jeremy, nggak usah terlalu dipikirin itu. Karena kamu sudah membanggakan, saya membanggakan semua. Betul, ya, Prof. Makasih, di Prof. Indonesia ini gitu. Ya. Nah, ini berapa besar harapan Jeremy untuk bisa sukses nih di ajang Road to UFC. Jadi lu tuh cuman pengen pokoknya ngetes menang aja, atau lu pengen bener-bener pengen jadi juara? Iya, betul, Prof. Saya kali ini benar-benar pengen main di UFC, ingin menang 100%. Bahkan saya sudah sampaikan juga ke istri saya, kalau saya lolos nih menang, saya akan berhenti bekerja. Waduh. Kalau main pertama ini saya menang, saya akan berhenti bekerja, Prof. Jadi guru, saya akan fokus latihan. Oh gitu. Ya, tapi untuk saat ini masih bisa bagi waktu ya? Iya, untuk saat ini kebetulan masih bisa bagi waktu antara pagi dan sore untuk latihan. Untuk bisa latihan. Tapi untuk nanti saya harus yakin menang, saya akan berhenti bekerja. Ngomong-ngomong latihan tadi, sehari berapa kali latihan dan sekali latihan berapa jam? Betul, Prof. Saya setiap hari itu, setiap pagi kan saya ngajar jam 7 pagi. Jadi saya jam 5 berangkat dari rumah tuh naik sepeda, sekitar setengah jam. Habis itu saya lari-lari sprint, lari-lari pendek, sprint, kadang-kadang jogging sedikit, baru sprint, baru saya kerja, Bung Prof. Sekitar 1 jam lah. Setengah jam naik sepeda, 1 jam setengah jam sprint, setengah jam cooling down sama pemanasan. Jadi saya sebelum berangkat kerja saya latihan dulu, Prof, pagi jam 5. Kemudian setelah pulang ngajar jam 3, saya latihan jam 4 sampai jam setengah 7. Wih, luar biasa. Jadi sekali sesi latihan itu sekitar 1 sampai 3 jam. Gitu ya? Iya. Oke, itu latihan tapi itu luar biasa lo bisa selama itu loh. Nggak semua orang bisa kayak gitu, Jeremy. Ya. Orang biasa latihan 45 menit aja kalau dengan intensitas yang tinggi udah capek banget kan. Betul, Ini Prof. segitu lama intensitasnya medium atau high atau gimana itu? Kebetulan karena persiapan UFC ini, Road to UFC, pelatih kemarin tuh high intensitasnya itu lumayan, yang sudah high, Prof. Intensitasnya udah tinggi. Tapi kan kalau dalam waktu 2 jam nggak bisa dong high terus? Iya, jadi maksudnya saya latihannya itu udah mulai dari pemanasan, inti dan cooling down sekitar 2 jam lebih lah. Nah, gitu, Prof. Pada saat peak intensitasnya, itu berapa round, berapa menit gitu? Ya, biasanya pelatih nyuruh kita sparring 5 menit kali 5. Oh, 5 menit kali 5, iya. Artinya 25 Kemudian menit. penutup tuh biasanya di inti speed samsak 1 menit non-stop gitu. Oh gitu ya? Iya, kadang-kadang 30 detik non-stop tapi kaki tangan, bukan cuma kaki gitu. Oke. Nah, kalau menurut Jeremy sendiri nih, dari lu skill yang udah lu punya miliki ya, lu udah bisa gulat bagus, lu grappling udah mulai bagus, terus striking juga udah bagus. Nah, tapi menurut lu apa sih yang kurang dari lu, yang perlu lu tingkatin, terutama untuk di Road to UFC ini? Untuk yang perlu saya tingkatin paling jam latihan aja sih, Prof, sebenarnya. Jam latihan sama jam istirahat. Kemudian untuk teknik di fighting paling saya harus mendalami lagi teknik ground paling. Oh, ground. Iya. Ground ini artinya ground kan ada iya, ground and betul. pound, ada submission ya maksudnya. Submission. Kunci-kuncian dan cekikannya ya. Betul, Prof. Karena waktu itu pernah kena sama Suwardi ya. Suwardi ya. Saya masih kurang agak itu di sana, masih harus perlu banyak belajar lagi bagian submission. Oke, ini ngomong-ngomong, lu kan guru ya? Betul, Prof. Di sekolah apa, Penabur ya? Betul, Prof. Itu adanya ajang ini ganggu kerjaan lu nggak sih? Oh, betul banget, Prof. Itu sangat mengganggu buat. Dan gimana akhirnya lu cara manage-nya gimana gitu loh?
buat sekolah sih sebenarnya saya sangat menurut mereka saya sangat mengganggu kalau saya bertanding karena anak-anak kan nggak jadi olahraga jadinya ya. Oh, anak-anak nggak bisa olahraga. Iya, anak-anak nggak bisa olahraga. Nggak sangat ada kehilangan lah dalam arti di sekolah kalau saya tidak mengajar, kalau pergi bertanding. Itu sih paling yang mereka beratnya. Ya, tapi bagaimana cita-cita saya di depan mata, ini kesempatan sekali seumur hidup mengikuti gitu ya? ajang Road to UFC. Ya konsekuensinya kemarin Prof, saya diizinkan tetap bertanding ya, tapi harus memotong gaji saya selama tidak masuk mengajar. Oh, jadi kena potongan juga Iya. ya. Tapi Ya. dalam hati saya ya sudah dah, daripada saya tidak bisa bertanding, tidak berikan kesempatan, ya lebih baik saya potong gaji. Oh. Udah solusi terbaik itu udah Prof. Ya. Oke. Dari murid-murid lo, sekian banyak murid lo ataupun siapapun, ada nggak yang secara eksplisit ini ngedukung ini nih pelatih Jeremy Siregar untuk di acara Road to UFC ini? Kalau anak-anak sih banyak yang tahu Prof. Wah, Mr. Jeremy semangat ya, mau ke Singapura ya, mau tanding ya. Anak-anak didik ya? Iya, bahkan orang tua juga semangat ya Mister. Nanti semoga Orang tua menang. murid? Iya, bahkan orang tua murid juga sangat banyak yang kasih support supaya saya bisa tetap bertanding. Wow, Ya, senang dong rasanya. itu sih ya. sebenarnya yang bikin Senang saya dong ya? tetap senang, jadi semangat kita jadi ya. semangat. Wah, banyak anak murid yang suka nyeletuk, wah Mr. Jeremy sering saya lihat di TV tahu, sering saya lihat di YouTube tahu gitu. Iya. Itu sih yang bikin saya, walaupun ada konsekuensinya saya harus potong gaji, jadi saat bertanding saya dapat kenikmatan di sana. Banyak anak-anak yang tahu kalau saya ini seorang petarung dan sering masuk di TV gitu. Bangga ya kita ya. Bangganya di situ aja sih Prof. Ada nggak murid-murid yang bilang sama Pak Guru, saya mau dong juga jadi kayak Pak Guru. Banyak sekali belajar Prof. MMA gitu. Banyak sekali. Banyak ya? Saya dong mau kita latihan gitu? tinju dong. Ini anak kan laki apa anak cewek nih? anak laki-laki, anak perempuan sama aja Oh, Bro. dua-duanya mau? Iya. Kebetulan kan kita di program pelajaran SD itu nggak ada boxing ya, adanya pencak silat. Jadi mereka tuh kita latihan tinju-tinju aja Mister, bilangnya gitu. Mereka nggak tahu MMA bilangnya. Mereka bilangnya tinju. Oh gitu. Mereka nggak tahu MMA? Nggak tahu, belum tahu MMA. Belum tahu. Kan Belum tahu. nontonin Iya. MMA. Mereka bilangnya tetap Artinya tinju. lu mesti kasih tahu mereka Iya. dong. Ini MMA iya. bukan Iya, tinju. betul, Bro. Edukasi. Iya. Edukasi. Oke. Nah, kalau kita ngomong sekarang keluarga lu gimana? Seberapa besar dukungan support dari keluarga lu? Iya. Juga tentunya pelatih. Ya. Ada nggak yang dari mereka tuh wah all out banget nih? Iya. Untuk dukung Yang paling Jeremy. berperan dalam persiapan saya sih memang satunya ya pastinya pelatih ya Bung ya. Ya. Pelatih saya ada Om Berci Rumagit, ada Stefano, ada Kak Keke, ada Kak Fitri, semua petarung. Jadi Stefano ikut di sini iya, ya. semua petarung tuh tadinya nggak latihan jadi latihan gara-gara tahu seniornya mau bertarung ke UFC. UFC. Mereka ikutan semangat, ayo kita bantu oke. Bang Jeremy latihan. Mereka bahkan ikut sparring lawan biasa saya ya. supaya saya bisa menang. Itu sih yang paling satu mendukung saya. Kemudian kalau keluarga, kebetulan saya akan mempunyai seorang anak Prof Waduh. bulan Agustus. Bulan Agustus ya? Iya. Udah deket nih. Iya. Tinggal 2 bulan lagi. Juli, Iya. Agustus ya 2 bulan lagi ya. Iya. Waduh, Kemudian, selamat ya, semoga iya, ya, Bu. sehat, Amin. lancar. Mantap nih, luar Iya, Bu. biasa. Jadi ngomong-ngomong, anak udah berapa sekarang? Baru mau pertama. Oh, ini baru pertama? Iya. Wah. Big congrats deh kalau gitu ini. Terima Luar kasih, biasa. Bung. Cewek cowok? Iya. Cowok. Cowok? Iya. Wah, nanti anaknya gimana? Rencana mau Wah, kalau bisa ikut seperti begitu bapaknya udah atau? bisa lari langsung latihan boxing. Boxing nih. Kenapa bukan gulat? Bukan gulat. Boxing dulu. Boxing dulu. Karena anak-anak belum bisa gulat gitu. Oke. Ya, yang berbau MMA lah. Semuanya mau Oke. gulat, boxing. Kalau bisa anak saya arahinnya ke sana juga. Oke, mantap. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih, ada nggak lu mau pesan-pesan ke anak-anak murid lo ataupun siapapun Ya. untuk mereka? Ya. Ya, untuk anak-anak murid saya yang ada di SDK Penabur Sumarekon Bekasi, dukung Mister, mudah-mudahan nanti menang, bisa membanggakan Indonesia. Terima kasih. Oke, mantap. Oke. Kita juga ya seluruh masyarakat Indonesia dari One Pride ya, dari semua klub-klub yang ada di Indonesia, ini semua mendukung Jeremy supaya Jeremy bisa Amin. bertarung di Road to UFC dengan lancar dan
maju ke babak berikutnya ya. Amin, Bahkan amin. bisa menjadi yang terbaik di sana. Oke, kalau gitu Sobat One Pride, sekian interview spesial bersama sang juara kelas flyweight Jeremy Siregar. Nantikan di spesial interview episode berikutnya. One Pride untuk Indonesia.